Kalau melihat 10 tahun ke depan ya dok ya, 10 tahun sampai yang sekarang ini, kira-kira apa aja sih dok tren kecantikan yang digandrungi netizen? Kalau ngomongin pengaruh dari sosial media itu pasti besar sekali ya Betul, dok ya. Tantangan terbesar dokter nih untuk memenuhi society beauty di Iya. industri kecantikan saat ini. Seperti apa dok? Kira-kira nih dok, apa aja gebrakan yang mungkin terjadi di 5-10 tahun ke depan untuk industri kecantikan ini? Sobat Glow Skin, welcome to Glow Skin Podcast. Hari ini kita akan bicara tentang tren kecantikan yang digandrungi netizen. Bersama kita sudah ada Dr. Nanang Masrani. Halo dokter, apa kabar? Halo Dr. Dia, kabar baik, luar biasa. Dr. Dia apa kabar? Baik dokter, sehat selalu dan luar biasa. Wow. Oke dokter, kalau kita ngomongin tren kecantikan itu kan gak ada habisnya ya dok Betul. ya. Dari mulai make up, skincare, treatment, itu pasti gak ada habis untuk membahasnya. Oke dokter, dari 1.0 hingga sekarang masuk kecantikan itu Industri menjadi industri 5.0. Iya. Gimana tuh menurut dokter tanggapannya? Ya, tentu saja perkembangan industri kecantikan itu berkembang terus ya. Dan seiring dengan perkembangan teknologi, kecantikan juga mengikuti dok. Kalau kita bilang sebelumnya adalah 1.0 dan kita telah masuki era 4.0, sekarang kita akan menyambut era 5.0. Sebenarnya di Jepang sudah masuk dok era 5.0 ini. Terlebih semenjak COVID, ya kan? Maka industri digital ya itu berkembang pesat dan kemudian juga industri kecantikan mengikuti. Ya, kalau kita bilang fenomena ya tentu saja karena kecantikan ini adalah suatu bagian dari kehidupan. Betul, Ya kan? Betul sekali dok. Jadi industri kecantikan tentunya akan mengikuti ya dengan industri 5.0 tadi, di mana sesuatu yang berkaitan dengan digital itu menjadi bagian utama, ya. Apalagi sekarang kan juga sosmed, ya kan, itu juga menjadi bagian dari kita kan. Orang selfie, posting, atau mungkin share tentang pengalaman kecantikan mereka, perawatan kecantikan mereka, tips-tips mereka, ya kan. Udah banyak sekali kita lihat di media sosial, ya, Instagram, TikTok, YouTube. Nah, kalau kita bilang kiblatnya kemana, jadi kalau Asia, Korea masih mendominasi sebenarnya. Mendominasi, tapi negara-negara seperti Thailand, ya kan, kemudian Singapura, ya, itu juga sudah mulai memperlihatkan geliatnya untuk industri kecantikan. Nah, kita Indonesia tentunya tidak boleh kalah ya. Kita jangan hanya jadi sebagai penonton, tapi kita membuat tren ya, buat gebrakan ya dok ya. Membuat sesuatu yang tadi ya. Nah, bisa jadi trending dan bermanfaat juga buat semuanya ya. Tentunya itu yang paling penting. Oke, kalau melihat 10 tahun ke depan ya dok ya, 10 tahun sampai yang sekarang ini, kira-kira apa aja sih dok tren kecantikan yang digandrungi netizen? Oke, kalau kita lihat dari 10 tahun yang ke belakang, 1 dekade ke belakang dok, banyak sekali yang berubah ya dok ya. Jadi tren itu kecantikan itu sudah mulai berarah ke sesuatu yang non-surgery. Non-surgery itu meningkat sangat pesat. Kenapa? Karena orang ingin sesuatu yang bisa langsung dilihat, ya kan? Tidak perlu waktu pulih yang lama, tidak ada downtime ya dok ya. Dan begitu dikerjakan, dia bisa lihat langsung hasilnya, ya kan? Dan tentu saja resiko atau efek sampingnya juga minimal. Apa saja? Contohnya yang paling rising adalah injeksi botulinum toksin. Ini adalah injeksi yang menempati nomor 1, tren kecantikan nomor 1. Kenapa? Karena hanya dengan injeksi, small injection pada beberapa titik pada wajah, kita bisa membentuk wajah kita, wajah pasien kita, sehingga tampak lebih mudah, bebas kerutan, bahkan membentuk konturnya dok, kontur rahangnya yang seperti kita lakukan di klinik, supaya tampak lebih tirus, ya kan, dan tentunya terlihat lebih mudah. Botulinum toksin untuk merilekskan otot ya itu dok nomor ya. 1 ya. Jadi buat wajah terlihat kencang, awet muda dan bisa mengkonturing. Iya, itu. Terus kemudian berikutnya adalah injeksi hyaluronic acid. Asam hyaluronat ya. Jadi asam hyaluronat ini seiring dengan perkembangan usia kita itu berkurang ya
1-2% per tahun. Bahkan lebih apabila lifestyle kita kurang bagus. Misalkan merokok, kemudian nutrisinya kurang, lifestyle-nya kurang baik seperti stres, ya kan? Dan juga alkohol, ya. Itu akan menyebabkan oksidasi berlebih pada diri kita dan merusak asam hyaluronat. Ya, selain memang seiring dengan bertambah usia dia berkurang. Termasuk yang manis-manis dan yang glycemic indexnya tinggi ya dok? Iya, tentu saja. Itu akan merusak juga kan, merusak asam hyaluronat tersebut. Kalau misalkan kita ingin memperbaiki kontur wajah kita, ingin tetap seperti usia-usia muda, seperti usia 25 tahun, 25 maka kita tahun. perlu injeksikan asam hyaluronat ini kembali, ya, memberikan layer pada kulit kita, layer asam hyaluronat ini untuk menjaga kulit kita lebih kenyal, bentuknya lebih baik, ya kan? Jadi bisa untuk beautification, contouring juga. Jadi posisi yang kedua ditempati oleh asam hyaluronat, yaitu face contour dengan filler. Yang pertama botulinum toxin, yang kedua hyaluronic acid ya dok ya? Betul. Nah, kemudian yang berikutnya, yang ketiga adalah thread lift dok. Thread lift kalau disebut dalam bahasa Indonesia benang ya. Jadi bisa ini menduduki posisi ketiga dalam industri kecantikan selama 10 tahun terakhir. Dan sangat rising ya. Kenapa? Karena tadi tidak perlu operasi, sesaat setelah pengerjaan bisa langsung terlihat. Kalau terlihat, saya ada sedikit seperti gigitan Dracula ini dok. Ya. Ini pasti abis thread lift ya dok? Ini adalah bekas thread lift barusan kemarin. Oke, good. Ya, karena nice. saya udah melakukan ini beberapa tahun terakhir dan tahun ini, bulan ini saya rasa perlu lagi untuk membentuk wajah saya. Jadi dengan thread lift kita bisa membentuk kontur wajah kita lebih baik, ya. Jadi dengan pertambahan usia kita justru semakin muda, bukan semakin terlihat tua. Betul. Itu. Jadi 3 besar itu dok. 3 besar menjadi, itu ya. Ya, menjadi rising star selama 10 tahun terakhir. Jadi 1 dekade ini, ya. Oke. Kalau ngomongin pengaruh dari sosial media itu pasti besar sekali ya. Betul, dok ya. Tantangan terbesar dokter nih untuk memenuhi society beauty di industri kecantikan saat ini seperti apa dok? Ya, informasi dari sosial media itu susah untuk kita bendung ya dok ya. Jadi kita bisa lihat langsung apa yang terjadi di Eropa, di Amerika, ya kan, di belahan dunia manapun dengan cepat kita bisa dapat dalam hitungan detik. Nah, terus bagaimana memenuhinya? Tentu saja kita harus mengikuti tren atau tadi ya kita bahkan menciptakan tren. Tren ya. Kalau kita lihat kebutuhan masyarakat Indonesia ya harus kita sesuaikan dengan karakter dari wajah orang Indonesia. Kita tidak bisa samakan dengan wajah orang Korea misalkan, kemudian orang Eropa apalagi ya. Jadi tetap kita sesuaikan dengan kebutuhan dari masyarakat kita, yaitu karakter wajah Indonesia. Betul. Ya, betul. Yang tentunya tidak menghilangkan ya. Tidak menghilangkan wajah-wajah Indonesia ya. Kita punya karakter standar sendiri, tapi diberikan versi terbaiknya. Terbaiknya. Jadi seperti itu dok. Jadi memang ekspektasi pasien tentunya kan banyak banget pasien yang datang ke kita bawa gambar dari sosial media, dok aku pengen bibirnya seperti ini misalkan, atau dok aku pengen hidungnya seperti ini, seperti keluarga Kim K misalkan ya, saya pengen wajahnya seperti ini. Nah, tapi tentu saja kita sebagai dokter ya harus bisa menganalisa wajah pasien ya. Betul, sebelum kita menentukan nih kebutuhan apa sebenarnya yang dibutuhkan, bukan sekedar apa yang pasien inginkan, tapi apa yang pasien butuhkan. Itu yang penting dok. Betul. Ya. Mengembalikan ke jalan yang benar ya dok ya. Mengembalikan ke jalan yang benar. Oke. Sebenarnya tadi kalau kita ingin memberikan versi terbaik dia ya, kita semua orang itu cantik ya. Betul. Tapi bagaimana mengeluarkan versi terbaik dari kecantikan itu adalah sebuah hal yang penting. Betul. Jadi seni dari membentuk wajah, kemudian merawat kulit wajah, itu adalah hal yang paling fundamental. Gitu. Jadi dengan kita bertambah usia justru tidak makin terlihat tua, tapi justru makin terlihat mempesona. Betul. Pastinya itu butuh proses ya dok ya, bukan dalam waktu 1 hari instan. Iya. Kita perlu berproses dan perlu diulang ya dok ya, karena kan usia itu makin membuat kita mengurangi kolagen kita ya dok ya. Proses penuaan terus berjalan. Iya. Nah, karena proses penuaan terus berjalan dok, maka
perawatan kecantikan, perawatan wajah dan tubuh itu adalah sebuah perjalanan sebenarnya. Itu bukan sebuah akhir dari journey atau ujung dari perjalanan kita. Namun seiring bertambah usia, kita harus terus rawat wajah dan tubuh kita itu, karena itu adalah investasi terbesar yang kita punya. Betul, Dok. Yang merawat wajah dan tubuh adalah investasi terbaik yang pernah kita lakukan tentunya. Kenapa? Kalau kita beli mobil dong, beli tas kan kita tinggal di luar sana. Betul, gak kita bawa ya, Gak kita bawa kemana-mana ya. Tapi wajah, kita bangun tidur lihat wajah kita. Betul. Ketemu orang lewat wajah kita. Jadi penting sekali kita untuk merawat kecantikan, merawat ketampanan wajah kita itu, sehingga wajah kita tuh tampil lebih baik gitu. Iya. Kalau mobil kan di parkiran ya, Dok. Yang kita bawa kan diri kita ya. Iya, benar. Orang pertama kali ngelihatnya wajah dulu. Kan, kalau wajah kita fresh, tidak harus cantik atau super tirus ya, tapi tetap versi terbaik dari diri kita ya, sesuai dengan karakter kita ya. Ya itu karakter orang Indonesia, orang Asia ya. Oke. Dokter boleh spill nggak sih prediksi tren kecantikan di industri 5.0 gimana, Dok? Oke, karena industri 5.0 ini berkaitan dengan digital, tentu saja arus informasi digital tadi itu adalah sesuatu yang perlu kita adaptasi. Ya, jadi kita sebagai penyedia jasa, penyedia pelayanan kecantikan harus bisa memahami hal tersebut, menguasai hal tersebut. Jadi kalau bicara tren, tentunya combination treatment dari apa yang sudah kita sediakan saat ini, yang kita lakukan saat ini seperti botox, filler, thread lift, atau energy based device yang lain, itu adalah hal yang paling penting. Jadi adalah combination treatment. Karena wajah itu adalah satu kesatuan. Jadi bisa saja kita lakukan misalkan botox pada botulinum toxin injeksi pada bagian upper face, kemudian bagian lainnya kita berikan thread lift misalkan. Kemudian bagian tertentu seperti dagu kita berikan kontur dengan asam hyaluronate acid ya, asam hyaluronat tadi, sehingga kombinasi treatment adalah yang terbaik. Kemudian apabila diperlukan untuk bagian tertentu kita bisa lakukan energy based device ya, seperti ultrasound, radiofrekuensi. Tujuannya untuk merangsang kembali produksi kolagen tadi. Ya, atau kita kombinasikan dengan kolagen stimulator misalkan. Ya, dan juga injeksi polynucleotide misalkan ya. Seperti itu tujuannya untuk merangsang pembentukan kolagen sehingga kondisi kulit yang sehat itu bisa bertahan lebih lama, bahkan dengan pertambahan usia dia menjadi lebih baik. Itu, Dok. Oke, apakah juga bisa digantikan dengan robot ya, Dok, untuk industri kecantikan ini? Kalau untuk analyzer, misalkan kita menganalisa wajah kita ya untuk mengetahui kondisi wajah seseorang, permasalahannya, ini bisa digantikan oleh robot. Namun untuk perawatannya sendiri ya, seperti injectables, misalkan implantasi thread lift, itu harus dilakukan oleh dokter. Tetap membutuhkan skill dari dokter. Untuk saat ini belum ada yang riset yang membuktikan bahwa robot bisa melakukan itu. Berarti menyesuaikan dengan keinginan pasien, tapi juga dengan keilmuan dokter ya, Dok ya, disesuaikan dengan skillnya ya, dokter ya. Betul, di situ pentingnya. Kenapa? Karena membentuk wajah seseorang ya, merawat wajah itu adalah sebuah seni. Dan seni itu tetap membutuhkan brain, yaitu dari manusia yang melakukan hal tersebut. Gitu. Kira-kira nih, Dok, apa aja gebrakan yang mungkin terjadi di 5-10 tahun ke depan untuk industri kecantikan ini? Ya, setelah kondisi yang kita alami sebelumnya yaitu COVID ya, pandemi itu membuat banyak sekali perubahan di industri kecantikan. Dan tentunya kita menjadi beradaptasi, Dok, dengan kondisi tersebut. Jadi banyak sekali perubahan. Apa saja yang berubah? Ya, tentu bagaimana kita memandang kecantikan, yang tadinya kita banyak pakai masker misalkan. Tentunya setelah itu kan muncul permasalahan-permasalahan yang harus kita hadapi seperti masne, kemudian juga karena kita tutup cover bagian mid dan lower face, akibatnya upper face jadi lebih kelihatan, kerutan lebih kelihatan. Akibatnya orang lebih concern ya terhadap masalah tersebut. Itu juga membuat pandangan kita jadi berubah. Gitu. Jadi kita lebih banyak lagi explore, fokus pada area upper face, yaitu area sekitar mata, ya kan? Seringkali kan itu juga terabaikan gitu. Betul. Yang tadinya tertinggal ya, dokter ya. Iya. Sekarang orang malah jadi fokusnya ke area mata yang suka banyak kerutan, dahi. Betul, gitu. betul dong. Nah, ini juga
berkaitan dengan perawatan yang kita akan berikan. Nah, kalau berbicara jangka pendek, misalkan 1 tahun ke depan, tentunya masih berkisar dengan thread lift, botox, dan filler tadi. Namun kalau kita bicara 5-10 tahun, tentunya teknik-teknik yang berkaitan dengan injeksi tersebut, perawatan tersebut, itu semakin berkembang. Dan juga material ya, jenis yang digunakan dari thread lift misalkan, itu terus diperbaiki. Terus diperbaiki dan terus di-upgrade sehingga apa yang kita dapatkan adalah hasil yang terbaik. Iya, seperti itu, Dok. Oke. Dokter, ini kalau ngomongin kecantikan emang gak ada habisnya ya, Dokter ya? Betul, Dok. Oke, terima kasih banyak nih Dokter Nanang Masrani ya untuk kesempatan hari ini. Yang pasti cantik itu adalah impian setiap orang gitu, tapi cantik itu tampil cantik dan tampan ya, Dok ya. Oh ya, cantik, dan jangan ketinggalan untuk yang tampannya. Cantik dan tampan adalah impian setiap orang, tapi impiannya itu harus dilewati dengan proses dan perawatan. Dan yang pasti gimana nih Dokter untuk closingnya nih, tren kecantikan kita nih dari akhir pembicaraan kita? Ya, memang mengikuti tren kecantikan itu adalah hal yang penting, namun kita sebagai konsumen tentunya penting sekali untuk menseleksi ya. Menseleksi perawatan apa yang memang sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi tidak sekedar keinginan namun juga kebutuhan. Dan setelah itu tentukan perawatan yang memang benar-benar aman ya, minimal efek samping baik jangka pendek maupun jangka panjang. Itu yang paling penting. Oke, berarti kita boleh punya keinginan untuk menjadi cantik, tapi harus cantik yang sehat, aman, dan dilakukan untuk yang ahli ya, dokter yang ahli pastinya. Jangan ikut-ikutan tren aja, tapi tidak menyesuaikan dengan kebutuhan dan skill dokternya sendiri. Oke, Dokter Nanang Masrani, terima kasih banyak untuk kesempatan hari ini. Oke, sahabat Glowskins, kita sudah sampai di ujung dari akhir podcast kita. Nanti kita ketemu di podcast Glowskin selanjutnya. Salam Glowskin. Salam Glowskin. Glowskin.